Sebentar. 1, 2, 3, ada 4 ya, satu-satu dulu. Oke. Om, mau tanya, gimana caranya tobat? Itu tobat pertanyaannya. Gimana caranya tobat, Om? Oke, ya. Kalau beruntung ya, kalau kalian ini semua di sini dari kecil datang ke gereja, ini penting. Jadi ketika kalian dengar firman Tuhan dari kecil, ya, itu mungkin bagi kalian sekarang nggak penting. Firman Tuhan bagi kalian itu nggak penting. Tapi ya, lewat berjalannya waktu, nanti kalian akan ketemu sama Tuhan sendiri. Tuhan akan datang sama kalian sendiri. Nah, itu Om nggak bisa ngomong kapan. Pokoknya kalian rajin aja lah, pokoknya ke gereja ya, ke sekolah minggu rajin, datang. Nanti seperti Om itu tadi, ketika tiba-tiba masuk 1 SMP, diancam nggak naik kelas, ketakutan, bahwa Roh Kudus. Ternyata Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di situ Om ketemu Tuhan, dan dengan mudah Om itu bertobat karena melihat sukacita yang dari Tuhan, yang karena pertolongan Tuhan. Jadi tidak ada bisa ditentukan caranya gimana. Jadi tiap orang macam-macam. Pokoknya datang rajin ke gereja, berusaha sungguh-sungguh, cari Tuhan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Om. Om mau tanya lagi, kalau misalnya kita udah dibaptis air dan Roh Kudus, tapi belum tobat, ada pertanyaan lagi, nyambung. Itu sangat banyak terjadi. Ya, itu masalahnya adalah karena kalian belum bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu tidak cukup cuma 1 kali di dalam sepanjang hidupnya Om. Ya, mulai dari tadi Om cerita kelas 4 Om sungguh-sungguh baca Alkitab, kemudian mulai kendor. Kemudian 1 SMP Om mengalami masalah seperti itu, ya. Kemudian Om ketemu dengan teman-teman di gereja, Om terus sungguh-sungguh. Tapi lewat berjalannya waktu itu naik turun. Sampai akhirnya ketika 1 kali Om punya anak. Nah, masalah pertama Om itu pertama kali pergumulan utama itu punya anak. Pergumulan pertama yang besar itu waktu Om SMA gitu ya. Om ngebut naik mobil. Ya karena kebanyakan main balapan gitu ya. Jadi pokoknya ada mobil pasti dibuat trek-trekan sampai kecelakaan, sampai nubruk becak, sampai penumpangnya mati gitu ya. Nah, itu waktu itu Om rasanya merasa bersalah sekali gitu ya. Tapi waktu itu sih belum terlalu bertobat gitu ya. Sampai berapa tahun kemudian kejadian lagi, kecelakaan lagi, menghancurkan 1 mobil lagi gitu ya. GTA versi real gitu ya. Akibat terlalu banyak main GTA, jadi jangan main GTA. GTA sampai semua pemain. Udah San Andreas. Ya, jadi lewat segala hantaman itu, Om melihat pertolongan Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Dan itu membuat kalau Om sampai sekarang ada di tempat ini, tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman. Itu karena pengolahan. Karena memang ketika kita itu sebagai anak yang lahir sebagai generasi kedua ini kadang pergumulannya kurang gitu sih. Jadi ya Om tidak mengharapkan kalian dapat masalah baru ketemu Tuhan. Kalau bisa tidak perlu. Ya, 1 contoh, Bapak Gembala kita itu kalau kita dengar kesaksian hidupnya, itu dari kecil itu indah dan sungguh-sungguh. Dan jadi tidak perlu mengalami yang aneh-aneh, tidak perlu mengalami masalah, ya, dan terus bertumbuh di dalam imannya. Jadi nanti kalau saya boleh nambahin juga, bertobat itu bukan 1 kali, tapi kasarannya itu tiap hari kita harus mematikan daging gitu. Gak bisa cuma sekali lalu merasa udah menang selamanya gitu. Ya. Ini saya agak lanjut ya, ini tambah lama, tambah banyak nih pertanyaannya. Saya coba usahakan semaksimal mungkin saya bisa bacakan semua. Sebentar, ini saya harus milih ini. Ini sebentar, ini juga aja. Permisi Om, mau tanya lagi. Kalau kita benar-benar tertarik ke hal-hal dosa yang biasanya ngetren gitu di zaman now, apa yang harus dilakukan untuk lepas? Kalau misalnya sudah bisa Roh Kudus tapi masih terikat, gimana Om? Lalu ya gimana sih? Ya itu dulu aja Om. Ya, selesai. Intinya ya, kalau kalian suka sama dosa yang ngetren, saya nggak tahu dosa yang ngetren. Oke lah, semua dosa atau semua kesukaan? Bukan nggak dosa, hal yang netral tapi punya keterikatan gitu. Keterikatan main handphone atau Instagram atau sampai habis waktu mungkin gitu. Habis waktu ya. Mungkin ya, ini saya coba jawab mendefinisikan pertanyaannya. Pertanyaannya gini,
ketika kalian main game, ketika kalian scroll handphone IG, ya toh, TikTok gitu ya, kalian terpaksa atau senang? Scroll IG terpaksa. Disuruh mama ya? Langsung saya mau nyanyi, luar biasa gitu. Ya, kalau kita main game itu kewajiban atau kesenangan? Kewajiban atau kesenangan? Main game kesenangan atau kewajiban? Ya mungkin kalau yang atlet e-sport mungkin kewajiban mungkin ya. Ya. Tapi kalau di sini rata-rata bukan atlet e-sport mungkin itu adalah kesenangan ya. Jadi apa caranya melawan kesenangan main game? Mendapatkan kesenangan dari Tuhan. Itu intinya. Loh, tapi saya belum bisa doa ya, ngantuk, baca Alkitab beda, berusaha, ngotot. Di dalam kitab Yakobus itu ada ayat, mendekatlah padaku, maka Tuhan akan mendekat pada kita. Bahkan kalau misalnya sudah baptisan Roh Kudus tapi masih terikat, karena kita ini masih hidup dalam tubuh daging. Jadi kalau ini, berarti kalau orang baptisan Roh Kudus sudah terima Roh Kudus, sudah berbahasa lidah itu nggak otomatis lepas kan? Nggak otomatis. Nggak. Karena daging kita masih ada, meskipun sudah muncul sukacita dari Tuhan itu. Tetap tapi kita harus berperang terus. Iya. Oh iya. Cuma kita sekarang beda, kita berperang bersama dengan Tuhan. Tinggal kemauan kita. Iya. Ini masih banyak, gimana ya, jamnya mepet ya. Cuma ya saya coba rangkum sedikit gitu ya. Mungkin adik-adik tidak bisa semua. Ini ada yang tanya lagi, Om, ini yang waktu nyontek setelah penuh Roh Kudus apa? Om mau tanya, waktu Om Yeri nyontek apa gak deg-degan? Setelah penuh Roh Kudus apa masih nyontek? Waktu pertama kali sebentar Om, tak lanjut Om ya, supaya ini satu paket pertanyaannya. Om, sebentar, saking banyaknya saya bingung sebenarnya. Nah ini, Om mau nanya juga, waktu berantem di mana? Kok gak ketahuan? Lalu tanya juga, habis berantem apa gak dimarahin papa mama? Nah, satu paket Om, dijawab semua. Kalau nyuntuh itu pertama yang dredeg ya. Pertama kali nyuntuh karena sumber itu waktu itu baru pertama kali nyuntuh. Tapi karena terbiasa, nggak ada gurunya, semua orang kiri nyuntuh nggak dredeg. Terus kemudian setelah baptisan Roh Kudus, sudah tidak pernah nyuntuh lagi. Seperti itu. Terus soal berantem, ya berantemnya di kelas, pas jam istirahat itu, gebu-gebuan. Tapi kan ya istilahnya sparring itu apa? Sparring. Bukan berkelahi karena mantul, bukan. Tapi berkelahi karena mantul pernah? Apa? Berkelahi karena mantul pernah? Belum pernah. Di gereja enggak pernah? Oh iya. belum sampai. Iya, puji Tuhan. Ya, ini pertanyaannya ada beberapa lagi ya, tapi gimana nanti jawabnya? Masih boleh lanjut? Jam berapa sekarang? 8.25 sampai setengah 9 ya. Kita nurutin teladan Bung Yusuf ya. Bung Yusuf suka molor ya, kita taat ya. Kita kan taat gitu ya. Kita harus nurutin teladan Bapak Gembala gitu ya. Jangan beda gitu ya. Lalu ini ada tanya lagi, Om Yeri, bagaimana cara mendengar suara Tuhan dan cara bertemu dengan Tuhan? Cara bertemu dengan Tuhan, berangkat saudara ya. Ini ada bintangnya saudara. Maksudnya merasakan hadirat Tuhan itu yang apa? Nah ini pertanyaan penting. Karena apa? Kadang itu kita berharap kita itu dengar suara Tuhan audible. Kita kemudian doa terus merinding itu yang dikejar. Terus mungkin kadang ngejar apa? Didoakan geblak-geblak, nangis-nangis. Bukan seperti itu. Ada banyak kesaksian seseorang yang bertobat, bertemu dengan Tuhan tanpa mengalami hal seperti itu. Salah satunya apa? Ketika kita baca Alkitab, Tuhan itu berbicara lewat apa yang kita baca. Terus kemudian kita mengerti sesuatu. Seperti ketika Om baca Keluaran 20-24 tadi ya. Kemudian Om dapat, Tuhan itu mintanya kita itu ibadah itu seperti ini tuh. Jadi ya sudah, ini intinya yang harus aku lakukan. Itu bikin kita tuh sukacita, dan saat itulah kita bertemu dengan Tuhan. Sudah, tidak usah terlalu mulu-mulu kita bertemu dengan sosok yang putih dan lain sebagainya, tidak usah. Yang penting kita tuh berusaha mendekat sama Tuhan ya, seperti Berusaha yang kita tadi ya. Ngotot dulu. Jadi berdoa, ibadah yang setia, baca Alkitab, kita berusaha mendekat dan Tuhan pasti mendekat sama kita. Betul.
Pasti ya. Iya. Jadi jangan menyerah gitu ya. Baca firman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh tuh bisa jadi kesukaan. Pasti Om ya. Pasti. Puji Tuhan. Ada tanya lagi, Om, bagaimana cara periksa diri? Wes tanda tanya itu Om. Pertanyaan itu. Periksa diri ya pasti ya kita koreksi ya. Kalau untuk biasa setiap hari kita setiap hari harus periksa diri. Bahkan kita bukan cuma nunggu malam, tapi kalau kita bisa itu setiap saat kita harus ketemu sama orang. Tadi ngomongku enak nggak ya? Ngomongku salah nggak ya? Tadi seperti nanti kalau kalian sudah biasa periksa diri, kalian itu punya kepekaan yang kuat gitu ya. Ketika kalian mau ngomong yang salah, itu kalian bisa tahu salah. Ya. Jadi intinya kalau kita mau periksa diri, itu Roh Kudus melihat kita mau dikoreksi, Roh Kudus akan berbicara. Ya. Ini pertanyaan terakhir Om. Kita tutup karena waktu. Ini pertanyaan agak teknikal Om, tapi saya rasa Om Yeri pasti bisa jawab. Om mau tanya lagi. Berarti tobat itu anugerah, sebab nggak semua bisa bertobat sepertinya. Lah terus yang nggak dapat anugerah bagaimana? Ini pertanyaan, bukan saya bikin. Sungguh ini pertanyaan. Ya, ini bicara adminnya, semua ya. Ya, kalau yang menurut yang saya percaya, ya anugerah itu sudah disediakan untuk kita semua. Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Tuhan itu menyediakan untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita meresponi. Kalau misalnya kita itu ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang dapat anugerah, siapa yang tidak, ya menurut saya itu tidak benar. Ya, jadi kalau ada yang tanya ini pasti punya background itu, pasti pengetahuan itu. Kalau saya bukan penganut Armenian atau Calvinis, tapi saya Arifin. Armenian dan Calvin jadi satu. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Perlu diberkati. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa Anda di semua tempat ini dengan firman Tuhan, dengan satu kesaksian, adik-adik semua pasti dapat berkat. Amin. Amin semua ya. Jadi adik-adik sekali lagi dari kesaksian ini kita dapat satu kebenaran bahwa orang itu bisa berubah. Masa lalu orang mungkin dulunya nakal, punya ikatan, tapi kalau mau percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh cari Tuhan, hidup itu berubah. Dan hidup di dalam Tuhan itu lebih enak dan lebih baik. Benar Om Yeri? Benar ya? Kalau hari ini adik-adik hidup dalam satu ikatan dan merasa ini ikatannya terlalu enak, ini hidupnya terlalu nyaman, aku nggak mau lepaskan. Adik-adik coba hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu jauh lebih enak. Benar nggak Om Yeri? Betul. Benar ya? Jadi adik-adik coba. Dan salah satu caranya adik-adik cari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Firman Tuhan dibaca, ibadah datang dengan satu kerinduan itu. Benar ya? Mungkin ada titik-titik tertentu, ada jatuh bangun, tapi jangan pernah menyerah. Percayalah, kalau saudara adik-adik cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendekat. Adik-adik nikmati hadirat Tuhan, adik-adik merasakan nikmati Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Percayalah. Tidak pernah rugi yang namanya ikut Tuhan. Om Yeri umur 40 lebih Om ya. Saya pertanyaan terakhir. Keputusan untuk percaya Tuhan Yesus dan setia sampai detik ini menyesal atau Sangat tidak menyesal. sangat tidak menyesal. Meskipun melepas gamenya, melepas mobil kesayangan, Melepas itu semua dengan sukacita. dengan sukacita. Karena ada sukacita yang mengisi. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Ya. Puji Tuhan. Kita sudah selesai, sudah 8:30. Kita mau akhiri gitu ya. Saya minta mungkin telepon. Langsung aja. Atau telepon sebentar. Terima kasih. Om Yeri sudah jadi berkat buat kita semua. Yang melalui talk show ini mata rohani kita boleh makin diceritakan. Ya, yang melalui talk show ini anak-anak boleh lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tadi sudah dikatakan, asalkan kita mau, Tuhan pasti bisa menolong kita untuk meninggalkan segala ikatan-ikatan yang mungkin selama ini masih kalian ada. Terima kasih untuk Om Yeri, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Nanti saya minta Om Yeri pimpin dalam. Ayo, mari kita pakai berdiri semua. Kita akan tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua boleh Tuhan kembali mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami mau berhati-hati Tuhan, meskipun kami di sini terlahir sebagai orang Kristen, tetapi kami mau betul-betul mengalami Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih belum berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menjamah, Engkau yang bekerja di dalam hidup mereka, Engkau yang memimpin mereka di dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semuanya, Engkau memberkati guru-guru yang ada, Engkau berkati semuanya, Engkau berkati seluruh SM1 ini Tuhan. Terima kasih. Kalau kami saudara akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Biar berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.